Kalau jumlah BUMN benar-benar dipangkas dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250-300, pertanyaannya bukan cuma soal efisiensi. Yang lebih penting adalah, siapa yang paling diuntungkan, siapa yang paling terdampak, dan apa peluang ekonomi yang bisa muncul ke depan. Video ini adalah analisis pribadi berdasarkan pernyataan publik yang beredar. Saya tidak sedang menuduh pihak manapun. Dan pembahasan ini bersifat opini serta analisis umum. Bukan putusan hukum atau fakta final. Beberapa waktu terakhir, ada pernyataan yang menyinggung soal penataan BUMN secara besar-besaran. Intinya, BUMN yang dianggap tidak efisien akan ditutup, disederhanakan, atau digabung supaya lebih ramping dan lebih produktif. Menurut saya, langkah seperti ini bisa punya dua sisi. Di satu sisi, bisa membuat negara lebih efisien. Di sisi lain, bisa menimbulkan dampak sosial bagi pekerja dan daerah tertentu. Kalau dilihat dari logikanya, tujuan utamanya adalah mengurangi pemborosan anggaran, memangkas jabatan yang tidak terlalu produktif, membuat BUMN lebih sehat secara bisnis, mendorong laba agar bisa dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Kalau ini berhasil, maka uang negara tidak habis hanya untuk biaya operasional. Sebaliknya, dana itu bisa dialihkan ke pendidikan, riset, layanan publik, dan pembangunan. Menurut saya, yang paling mungkin diuntungkan adalah negara, karena beban terhadap anggaran bisa berkurang. Masyarakat luas juga bisa diuntungkan kalau penghematan benar-benar dipakai untuk kepentingan publik. BUMN yang sehat bisa tumbuh lebih fokus tanpa terbebani struktur yang terlalu gemuk. Dunia pendidikan dan riset juga bisa mendapat peluang lebih besar kalau laba BUMN dialokasikan untuk inovasi. Selain itu, investor dan pelaku usaha mungkin akan melihat iklim usaha yang lebih rapi dan lebih positif. Di sisi lain, ada kelompok yang kemungkinan terdampak. Pegawai BUMN yang terkena penutupan atau restrukturisasi adalah yang paling langsung merasakan dampaknya. Daerah yang bergantung pada BUMN tertentu juga bisa ikut terganggu kalau perusahaan ditutup tanpa pengganti yang jelas. Pihak yang selama ini menikmati struktur lama bisa saja kehilangan kenyamanan, terutama jika jabatan, fasilitas, atau pemborosan dipangkas. Vendor atau jaringan bisnis yang bergantung pada BUMN yang tidak efisien juga bisa kehilangan peluang ketika tata kelola dibersihkan. Kalau kebijakan ini dijalankan dengan benar, saya melihat ada beberapa peluang bisnis dan investasi. Yang pertama adalah jasa restrukturisasi dan audit, karena akan ada kebutuhan besar untuk audit, legal, konsultan efisiensi, dan digitalisasi. Yang kedua adalah industri pengolahan. Karena dorongan dari bahan mentah ke produk jadi bisa mendorong manufaktur dan hilirisasi. Yang ketiga adalah teknologi dan AI. Karena BUMN yang makin efisien akan butuh sistem otomasi, data, dan kecerdasan buatan. Yang keempat adalah pendidikan dan riset. Kalau dana riset benar-benar dibuka. Yang kelima adalah infrastruktur pendukung seperti logistik, energi, software, dan layanan pendukung lain. Menurut saya, kebijakan seperti ini hanya akan berdampak positif kalau dilakukan bertahap. Ada transparansi, pekerja terdampak mendapat perlindungan, dan hasil penghematan benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak, maka penataan bisa berubah jadi masalah baru. Jadi yang paling penting bukan cuma memangkas jumlah perusahaan, tetapi juga memastikan hasil akhirnya benar-benar lebih baik. Jadi kesimpulan saya, penataan BUMN besar-besaran bisa menjadi peluang besar untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak merugikan pekerja dan masyarakat kecil. Kalau menurut Anda, kebijakan seperti ini lebih banyak manfaatnya atau risikonya? Tulis pendapat Anda di komentar. Kalau Anda suka analisis seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya.